Surakarta, tempat yang telah melahirkan banyak sekali tokoh bangsa dalam sejarah Republik Indonesia. Salah satunya Ali Wardana, Menteri Keuangan termuda dan terlama yang pernah menjabat dalam sejarah Republik Indonesia. Lahir pada 6 Mei tahun 1928, Ali Wardana menghabiskan masa kecilnya di Solo sebelum pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian, melanjutkan studi ke University of California di Berkeley dan meraih gelar PhD dengan judul disertasi Monetary Policy in an Underdeveloped Economy with Special Reference to Indonesia. Sekembalinya dari Amerika, Ali Wardana dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia dan selanjutnya dipercaya menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Periode 1960-an bukan masa yang mudah untuk Indonesia. Ketidakstabilan kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat itu menyebabkan angka inflasi mencapai 650%. Indonesia berada dalam krisis. Satu kondisi di mana Republik ini akan bangkrut. Di awal-awal tahun 1960-an, pemberontakan di mana-mana, kemudian bahkan Indonesia ngotot ingin menjadi panitia Asian Games ya. Di situ juga terjadi pemborosan anggaran ya, sehingga memang Bank Indonesia menjadi mesin pencetak uang saat itu ya, sehingga memang uang yang beredar melebihi dari uang yang ada sebenarnya. Dan pada saat yang sama untuk menumbuhkan nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia, maka Presiden Soekarno menunjukkan dengan berbagai pembangunan, Monas, kemudian Hotel Indonesia, itu semuanya membutuhkan biaya. Dan karena kita tidak memiliki pajak yang cukup, penerimaan yang cukup, itu semua dibiayai oleh utang. Namun yang kedua dengan meminta Bank Indonesia mencetak uang. Kemudian Bank Indonesia yang tidak independen ikut di dalam itu bisa karena defisit jadi problem, inflasi jadi problem. Jadi memang central bank itu harus dibuat independen. Inflasi 650% setahun. Untuk itu uang terus mesti dicetak. Tidak ada penerimaan negara. Pokoknya semerautlah ekonomi kita ini. Upaya pemulihan yang dilakukan itu salah satunya adalah dengan cara stabilisasi ekonomi dan rehabilitasi. Nah, dan upaya ini saya yakin tidak mungkin berhasil tanpa peran dari banyak tokoh saat itu. Nah, salah satu yang paling berpengaruh adalah Bapak Ali Wardana. Di sana dikehendaki leadership finance yang kuat, yang berani berkata no. Itu. Sehingga pada waktu Pak Ali menjadi Menteri Keuangan, yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi fiskal untuk anggaran berimbang. Walaupun secara fair, saya mesti mengatakan itu adalah anggaran yang diseimbangkan dengan utang. Ya, karena anggaran kita defisit sebetulnya. Pak Ali Wardana sebagai Menteri Keuangan, beliau yang betul-betul harus melakukan kalkulasi. Pertama harus merenegosiasi semua utang-utang luar negerinya. Jadi waktu itu di-inventorize, ternyata utangnya banyak sekali dan kemudian harus direnegosiasi. Karena pemerintah memang waktu itu tidak punya uang. Jangankan untuk membayar utang, kita untuk membuat produksi di dalam negeri tidak cukup, sehingga harus direnegosiasi untuk di restructuring. Itulah yang disebut negosiasi Paris Club. Pak Widjoyo dan Pak Ali Wardana itu legendaris sekali di dalam renegosiasi itu, yang mampu untuk mendapatkan skema penundaan pembayaran utang yang luar biasa sangat lunak. Artinya kita ditunda sampai hampir 40 tahun dengan suku bunga hampir 0%. Itu yang kemudian membuat Indonesia memiliki waktu 40 tahun untuk bernapas lagi. Beralih di tahun 66 ke 67 dan transisi ke Pak Harto, ini adalah kondisi yang mengenaskan. Jadi saya tadi bilang Republik ini akan bangkrut. Ya, hutang kita tuh 2,4 miliar dolar saat itu dan tidak mampu untuk dibayar. Jadi bayangkan kalau Pak Ali tidak mengeluarkan kebijakan meminjam hutang kembali. Artinya di sini ada keberanian yang diambil. Nah, bagaimanapun juga keran hubungan luar negeri dalam bentuk
utang dan lain sebagainya itu memang diperlukan. Itu kalau dia pinjamannya dari luar, itu nggak ada efek kontraksi dari dalam. Kalau sumber penerimaan itu datangnya dari pajak, yang kita lakukan adalah kita ambil uang dari masyarakat. Kalau kita ambil uang dari masyarakat, maka terjadi kontraksi. Karena uang masyarakat pindah dari masyarakat kepada pemerintah, maka pertumbuhan ekonominya pasti akan turun. Kemudian dari masyarakat dipindahin ke pemerintah, pemerintah keluarkan melalui pengeluaran. Akibatnya netral. Tapi bayangkan kalau pembiayaannya datang dari luar, nggak ada uang dari masyarakat yang diambil, tidak ada kontraksi. Uang dari luar itu kemudian di-spend ya melalui pengeluaran. Yang terjadi adalah spending nambah tanpa melakukan kontraksi. Sehingga ekonominya jalan. Di dalam kurung 30-40 tahun jeda inilah kemudian Pak Wijoyo, Pak Ali Wardana membangun fondasi-fondasi ekonomi baru dengan suatu prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi yang bisa dikatakan prudent, atau yang dalam hal ini pertama fokus kepada hal fundamental. Hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun, 71 72 itu stabilisasi sudah kembali. Dengan mengendalikan kurs dan devisa negara, menetapkan kebijakan APBN yang berimbang, serta mengembalikan stabilitas ekonomi, Ali Wardana berhasil menekan laju inflasi dan mengembalikan kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia.